Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dipun buka kitabipun Fathul Qorib halaman 8. Faslun fit tayammum, pasal menerangkan tayammum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Ay tegese hada utawi iki iku faslun suwiji fasal. Fit tayammumi kang tetep ing dalem mertelaaken tayammum. Sakniki fasal nerangaken tayammum. Wa fi ba'di nusahil matni. Lan iku tetep ing dalem setengahe pira-pira tuladhane. Tuladhane iku karepe temen iki tulisane. Kitab matan takrib sing teng pinggir niku takrib, sing teng tengah niki Fathul Qorib. Sing takrib itu kitab matan, kitab yang diperjelas, yang disyarahi. Yang tengah Fathul Qorib, kitab yang mensyarahi. Sing teng pinggir niku sing nyusun Syekh Abi Suja sing umure 160 tahun. Tapi awet muda, walaupun 160 tahun beliau awet muda. Gara-gara waktu muda tidak menggunakan badannya untuk maksiat, akhirnya ketika tua badannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing tengah iki sing nyusun kitab sing nyusun kitab Fathul Qorib ini namanya Syekh Ibnu Qasim. Sing pinggir Syekh Abi Suja, sing tengah Syekh Ibnu Qasim. Taqdimu hadzal fasli utawi dinginaken ikilah fasal tayammum niki didinginaken ala ladzi ing atase fasal qoblau kang tetep ing dalem sadurunge hadzal fasli sebagai redaksi ya, bukan seperti ini urutannya ya, tapi fasal tayammum ini didahulukan ya sebelum fasal mashul khufi, fasal musab muzah. Tapi kalau di sini fasal musab muzah dulu, baru setelah itu tayammum. Wa tayammumu utawi tayammum lughatan ing dalam cara lughat ay fil lughati. Dadi lughatan dibaca ing dalam bukan karena menjadi dzaraf, tapi karena naz'ul khafid, karena menghilangkan huruf jar. Karena dzaraf itu harus berupa zaman atau makan. Al-dzarfu waqtun aw makanun dumina fi bittiradin kahuna qut azmuna. Wonten dalam kitab Alfiyah yang disusun Syekh Ibnu Malik dari Andalus. Jadi dzaraf itu harus berupa zaman atau makan, waktu atau tempat. Lughatan bukan waktu, bukan tempat, maka dimaknani ing dalem di sini karena asalnya fi al-lughati. Asalnya ada huruf jar fi al-lughati, kemudian fi-nya dihapus, huruf jarnya dihapus, maka mahfudnya yang dibaca jar wajib dibaca nasab. Lughatan ing dalem cara lughat secara etimologi adalah iku al-qasdu makna nejo. Jadi tayammum itu makna aslinya itu adalah nejo, bertujuan melaksanakan sesuatu. Wa syar'an utawi tayammum ing dalem cara syarak. Wa syar'an utawi tayammum ing dalem cara syarak iku isalu turabin nekaaken lebu tahurin kang suci tur nyucikaken. Tahurin kang suci tur nyucikaken ditekaaken lil wajhi maring wajah wal yadaini lan maring tangan loro. Lafaz tayammum dalam istilah syariat, dalam ilmu fikih, ini maksudnya adalah mendatangkan debu yang mensucikan, suci dan mensucikan, didatangkan kepada wajah dan tangan. Jadi cara tayammum nggih nika. Nah, tangan dua mengambil debu, ya sambil niat. Nawaitu tayammuma listibahati shalah, semisal begitu. Saya berniat tayammum agar diperbolehkan melakukan sholat. Nah, mengambil debu seret. Nah, niat ini harus diawetkan. Nawaitu tayammuma listibahati shalah. Nanti jangan dihabiskan di sini. Niat ini harus ada di bawah ya ketika mengambil debu dan juga ketika menempel kepada wajah. Nawaitu tayammuma listibahati shalah. Ya tayammum
supaya oleh nglakoni salat. Nah, atau istibahati muftaqirin ilal wudu, agar diperbolehkan melakukan perkara yang membutuhkan wudu seperti sholat, baca Quran dan sebagainya. Nah, kemudian diusapkan seret. Nah, kemudian untuk tangan ya ini dibuang dulu. Nah, terus ngambil lagi seret. Nah, masukkan ke tangan. Oke. Nah, ngusap tangan. Jadi telapak tangan kiri, oke, ngusap gegere telapak tangan kanan, seret sampai sikut, ya. Setelah diputar, surut. Nah, setelah di sini jangan diteruskan. Kalau diteruskan begini, maka yang debu yang di sini, oke, sing ono tangan tengen, niki mboten kena damel ngusap tangan kiwa karena ini sudah mustakmal, ya, karena sudah dibuat untuk menghilangkan apa? Hadas yang ada di tangan kanan. Nah, kalau sampai kebablasan harus ngambil lagi. Ya, ini dibuang, ngambil lagi, terus untuk khusus tangan kiri. Ya. Jadi prosesnya 3 kali kalau begitu. Ngambil untuk wajah, dibuang biar nggak mustakmal, ya. Nah, bekasnya ini kan mustakmal. Nah, terus ngambil lagi untuk tangan kanan, terus dibuang lagi, ngambil lagi untuk tangan kiri. Yang lebih baik, oke, ya, cuma 2 kali ngambil untuk wajah, setelah itu dibuang, ngambil lagi. Nah, ini untuk tangan kanan sekaligus tangan kiri. Caranya bagaimana? Caranya pertama, gegere tangan tengen diusap telapak tangan kiri, seret sampai sikut muter depan. Surut dan sampai ugel-ugel mandek. Jangan diteruskan. Genti telapak tangan kanan mengusap ya punggungnya tangan kiri. Nah, dibalik ini srit. Nah, sampai sikut muter ke depan. Serot. Nah, kalau sudah terakhir telapak tangan bertemu dengan telapak tangan. Nah, ini cukup 2 kali mengambil debu untuk wajah sekaligus untuk tangan. Inilah caranya tayamum. Jadi kalau ada bahasa tayamum, ya dalam kitab-kitab fikih maksudnya ya seperti itu, mengambil debu yang mensucikan untuk wajah dan untuk tangan. Jadi, kalau makna aslinya tayamum itu bertujuan qasdu, bermaksud melaksanakan apa gitu ya, menuju suatu tempat. Nah, itu juga bisa dibahasakan tayamum secara lughat. Secara syariat istilah ilmu fikih yaitu tadi mengambil debu yang mensucikan untuk wajah dan tangan, badalan halid dadi ganti an wudu'in saking wudu, sebagai ganti daripada wudu. Karena tidak ada air maka gantinya adalah tayamum. Atau sebetulnya ada air tapi kalau menggunakan air penyakitnya kambuh. Nah, jadi umpami wonten tiyang nggak ada penyakit, sampai wudhu damel tuyo niki penyakit kumat, boleh ini nanti pakai nopo tayamum. Nah, gantinya wudhu. Au ghuslen utawa atus mandi besar, atus junub. Jadi kalau ada orang habis berhubungan suami istri itu mestinya kan wajib mandi besar. Atau ada orang selesai haid, ya, kalau sudah suci, orang yang datang bulan kalau sudah suci itu nanti harus mandi. Kok nggak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Nah, tayamumnya ya seperti tadi, ya, cukup mengambil debu untuk wajah dan tangan. Ini sudah mengganti mandi. Jadi nggak perlu sampean guling-guling. Wah, ada lemah, ya. Lalu boleh, tayamum. Ganti ini atus tayamum. Tidak perlu semacam itu, cukup wajah dan tangan itu sudah mengganti mandi junub, mandi janabah. Au ghusli udwin, kalau ghusli atus, kalau ghusli basuh. Sama tengeri dalam istilah ilmu fikih dibedakan. Ghusli itu seluruh badan, berarti mandi atus. Kalau ghusli fathah itu basuh sebagian anggota. Au ghusli udwin utawa basuh anggota lan iki lho. Bisyara itu kelan biro-biro syarat maksusotin kang den tertentuaken. Jadi pada waktu wudu, jenengan umpomo
tangane catu. Lek sampai kena banyu iki tambah nemen lorone. Enggak waras-waras. Nah, boleh yang wajah ini wudhu dulu pakai air. Setelah itu ya ketika membasuh tangan yang sehat ini pakai air. Ya, pakai air. Lah untuk yang enggak sehat, nah ini diloncat. Ya. Diganti tayamum. Lah karena ini tayamum mengganti basuhan tangan, sedangkan tangan ini urutan kedua, ya tayamumnya setelah basuh wajah. Nanti mantun basuh wajah, nah setelah itu opo diandui dhisik opo terus pundi, terus mengambil debu, ya dalam rangka ngusap niki wau, ganteni napa basuh tangan. Jadi tayamum pakai wajah, tayamum tetap wajah dan tangan, Nah setelah itu yang sehat ini pakai air. Terserah ini mendahulukan air dulu yang sehat dulu baru yang sakit diganti tayamum atau tayamum dulu setelah itu baru membasuh yang sehat. Tidak apa-apa karena nggak ada urutannya, bebas. Sama basuh itu boleh dari sini, boleh dari sini, boleh langsung tengah, boleh. Tidak harus urut dari pinggir sini dulu, tidak. Nah ini. Jadi tayamum itu bisa untuk mengganti wudhu, bisa untuk mengganti mandi, bisa untuk mengganti membasuh anggota wudhu. Wa syaraitu tayammumi utai pira-pira syarate tayammum iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira perkara. Syaratnya tayammum itu ada 5. Wa fi ba'di nusahil matni lan iku tetep ing dalem setengah pira-pira tulodone kitab matan. Iku tetep ing dalam setengah pira-pira tulodone kitab matan atau tulisane kitab matan khamsu khisalin utawi ana dawuh khamsu khisalin. Maknane khamsu khisalin 5 pira-pira pakerti. Sebagai redaksi bukan khamsatu asya tapi khamsu khisalin. Syarat tayamum wonten 5 pakerti. Ngeten iki saking jujure Kiai Musonef, Jadi nggak mau merubah-rubah bahasa yang disampaikan oleh musannif takrib, nggak mau. Jadi kalau ada yang khamsatu asya, ada yang khamsatu khisalin, ya disampaikan. Nah, jadi tidak berani merubah-merubah, nggak berani. Jadi kadang-kadang kan dulu kalau mengarang kitab itu kadang-kadang yang nulis muridnya. Jadi gurunya dikte, muridnya yang nulis. Nah waktu nulis itu kadang pendengarnya berbeda. Kadang satu mendengar khamsatu asya, satu mendengar khamsatu khisalin. Bisa juga beliau menyampaikan 2 kali. Kepada murid A khamsatu asya, kepada murid B khamsu khisalin. Ahadua utawi salah sijine khamsatu asya iku wujudul udri wujude udur bisafarin sebab lunga au maradin utawa lara au maradin utawa lara. Jadi syaratnya tayamum itu ada 5. Yang pertama harus ada udzur. Udzurnya seperti bepergian atau kalau tidak bepergian karena sakit semisal. Ini boleh untuk tayamum.